Halo, shalom semuanya. Kami dari kelompok 13 dengan topik Lutheranisme mendapat kedudukan yang tepat dan golongan-golongan orang baptis. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Yosef Aprilianus, yang kedua ada Dini Permata Kuanak, yang ketiga ada Dian Saraweni, yang keempat ada Teguh Bambang Adiguna Tuan Jaki, yang kelima ada Nehemia Gerald Bangun, yang keenam ada Sharon Kamlin Chanslin, dan yang ketujuh ada Melanie Loadia Elki. Yang kedelapan ada Cantika Ardiana Putri Franz. Latar belakang: Martin Luther merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan agama Kristen. Luther yang lahir pada tahun 10 November 1483 di Eisleben dibaptiskan dengan nama Martinus. Luther adalah tokoh sentral dalam reformasi Protestan, sebuah peristiwa yang mengubah wajah agama Kristen pada abad ke-16 dan setelahnya. Martin Luther menentang praktik gereja Katolik yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran Alkitab. Inisiatifnya memicu reformasi yang berujung pada reformasi di gereja Katolik, termasuk gereja Protestan akibat perpecahan dengan gereja Katolik. Luther mendapat kedudukan yang tepat. Pertama, pengakuan dan pembelaan. Pada tahun 1530, nasib reformasi Jerman akan ditentukan oleh Karvel V yang kembali ke Jerman dengan berjanji untuk mendengar segala pertimbangan dan keterangan dari golongan-golongan yang bersangkutan pada rapat negara yang diadakan di Augsburg 1530. Yang kedua, peluasan dan rintangan. Perhentiannya permusuhan di Nuremberg mengakibatkan peluasan besar gerakan reformasi. Reformasi mendapatkan rintangan besar, yaitu pemimpinnya secara politik, yakni Philip dari Hessen, terkena perkara dalam kehidupan rumah tangganya. Dosa Philip dipakai kaisar untuk melawan reformasi Philip, yang terpaksa untuk menghentikan segala usaha secara politik untuk membantu reformasi. Yang ketiga adalah kekalahan dan kemenangan. Dalam pertempuran di Mühlberg 1547, Raja Philip dan Hessen dan Johann dari Sachsen ditangkap. Raja Philip dari Philip von Hesse, dikenal terutama dalam konteks reformasi agama Kristen, khususnya dalam reformasi Protestan yang dipimpin oleh Martin Luther dan gerakan reformasi lainnya pada abad ke-16. Selanjutnya ada Pangeran Johann Friedrich, adalah pemimpin dari negara Protestan Sachsen, dan ia adalah salah satu tokoh utama dalam Liga Skalmadik yang berjuang untuk hak-hak agama Protestan. Yang keempat, ada perdamaian agama di Augsburg. Pertikaian Katolik Roma Protestan diselesaikan pada tahun 1555 oleh perdamaian agama di Augsburg. Akan tetapi, perdamaian Augsburg tidak memberi kebebasan agama yang sebenarnya, karena cuma gereja Lutheran saja yang diakui. Golongan Zwingli dan sekte-sekte kaum fanatik dengan tegas menolak perjanjian itu. Oleh karena itu, Luther kurang mendapat untung dari perdamaian Augsburg. Yang kelima, Lutheranisme di luar Jerman. Di luar negeri Jerman, Lutheranisme berkembang terutama di daerah-daerah pantai Tenggara Laut Timur, Liauten, Letlandia, Islandia, dan di negeri-negeri Skandinavia. Peluasan itu berlaku dari tahun 1520 sampai 1540. Kemudian agama reformasi mendapat tempat juga dalam hati rakyat, tetapi sampai kini gereja Luther kurang menyenangkan bagi masyarakat karena dianggap hanya sebagai perhiasan dari kehidupan masyarakat. Selanjutnya,
Golongan-golongan orang baptis. Poin yang pertama, pengudusan hidup yang berdasarkan Taurat. Bagi orang baptis, kekudusan itu bukanlah karunia Kristus, melainkan tugas manusia yang beriman. Kekudusan itu dikejar orang baptis dengan menggenapi segala hukum Tuhan. Poin yang kedua, pengharapan yang revolusioner akan masa depan. Melchior Hoffman yang menjadi pemimpin gerakan baptis pada saat itu memasukkan pandangan lain ke dalam gerakan baptis, yaitu gerakan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali dengan segera ke bumi ini untuk mendirikan kerajaan damai 1000 tahun, di waktu mana Tuhan akan membenarkan umatnya yang teraniaya dan akan membalas segala kejahatan seteru-seteru jemaat itu. Poin yang ketiga, mistik perseorangan. Pada umumnya, boleh dikatakan bahwa Taurat dipentingkan sekta-sekta baptis lebih daripada mistik. Oleh karena mistik itu selamanya bersifat perseorangan atau individualistis. Sudah tentu bahwa hanya beberapa oknum saja yang disebut selaku orang mistik dalam golongan baptis, yaitu Sebastian Frank dan Kaspar Schwenfeld. Selanjutnya kita masuk dalam poin yang keempat, kekristenan yang berdasarkan akal dan budi. Kebajikan pada zaman itu pun di Eropa, terdapat beberapa golongan yang bersangkutan juga dengan aliran baptis. Nah, golongan-golongan itu mengartikan agama Kristen itu secara rasionalistis dan moralistis, yang dimana sama dengan ajaran Erasmus gereja tentang Allah Tritunggal atau ajaran Trinitas. Sebab itu mereka disebut orang anti. Dengan berani mereka mengkritik teologi gereja yang berdasarkan tradisi. Antara lain, mereka menolak ajaran Trinitarian atau Unitarian karena mereka mengajarkan unitas atau keesaan Allah. Poin yang kelima, relasi kaum baptis dengan reformasi. Segala golongan baptis kurang mengeri dan sama sekali tidak mempraktekkan inti dan pokok ajaran reformasi dari Luther. Nah, menurut Luther, keselamatan dan kebenaran manusia itu hanya tergantung kepada Allah sendiri saja. Dengan imannya manusia harus menyambut kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan semata-mata dan tidak pernah mungkin diperoleh manusia dengan usaha atau kebajikannya itu sendiri. Tetapi bukan Tuhan dan rahmat yang dipentingkan dari golongan-golongan baptis tersebut, melainkan manusia dengan Tauratnya yang menjadi pusat agama tersebut. Baik, yang berikut kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah terjadinya reformasi Protestan disebabkan oleh faktor ekonomi, politik, nasionalisme, paham individualisme Renaissance, dan keprihatinan yang sangat meningkat terhadap penyalahgunaan wewenang gereja di Eropa, yaitu salah satunya adanya praktek indulgensi. Reformasi Protestan ini mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dengan adanya reformasi yang dilakukan oleh reformer dapat memperbaiki keterpurukan baik di gereja sendiri, ekonomi masyarakat, politik, dan lain-lain sebagainya. Adapun akibat negatif dan reformasi Protestan yaitu adanya perpecahan dan peperangan dalam agama Katolik, di mana Katolik pecah menjadi dua agama, yaitu Katolik dan Protestan.